Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Puji serta syukur kita kehadiran Allahu Rabbi, Allahu Jalla Jalalu, yang mana telah memberikan kita bermacam-macam nikmat hingga kita bisa menghirup napas pada jam dan detik kali ini. Dan tak lupa juga, mari kita panjatkan salawat dan salam ke baginda alam, baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mana telah membawa kita dari zamannya kegelapan hingga zamannya terang menerang seperti pada saat ini. Oke. Di video kali ini saya bertujuan atau memenuhi tugas dari perkuliahan Stay Al-Hikmah, yang mana saya diberikan tugas oleh mata kuliah psikologi atau psikolog, yang mana dosen pembimbingnya yaitu Ibu dosen Hajah Yahya Robiatul Adawiyah, yang mana beliau memberikan saya judul pada kali ini, yaitu tentang aktivitas kejiwaan manusia. Kalian sudah tidak sabar dengan videonya apa? Mari simak video dan jangan di skip supaya kalian mendapatkan informasi atau pengetahuan dari video saya ini. Sebelum melanjut ke videonya, ada kalanya kalian menekan tombol subscribe, nyalakan tombol lonceng supaya kalian tidak ketinggalan dari video-video yang saya buat pada channel saya ini. Langsung saja tanpa basa-basi, langsung kita bahas apa itu sih aktivitas kejiwaan manusia, apa aja pengertiannya dan bagian-bagiannya saya akan bahas di sini. Oke, langsung saja ke videonya, yaitu mengenai aktivitas kejiwaan manusia, yang mana di sini saya dibimbing oleh Ibu Yaya Radiatul Adawiyah, dan penyusun saya sendiri. Langsung saja ke pengertiannya, yaitu sifat dan aktivitas kejiwaan manusia. Menurut John Amos Comelius, para ahli psikolog, yaitu manusia mempunyai 3 komponen: jiwa yang menggerakkan aktivitas jiwa raga dirinya sendiri. 3 komponen jiwa tersebut meliputi saraf pertumbuhan, perasaan, dan intelek. Karena itu dikatakan bahwa manusia memiliki sifat dasar, yaitu ada 3 sifat. Yang pertama sifat biologi, dalam kurung tumbuh-tumbuhan, yang kedua sifat hewani, yang ketiga sifat intelektual. Lanjut ke pembahasan selanjutnya, yaitu sifat biologi. Sifat ini telah membuat manusia tumbuh secara alami dengan prinsip-prinsip biologis, dengan menggunakan lingkungannya, atau secara garis besarnya dia bertumbuh dengan menggunakan lingkungannya. Oke, lanjut ke sifat
Yang kedua yaitu sifat hewani, yaitu sifat dengan adanya perasaan hakiki manusia memenuhi desakan internal untuk mencari keseimbangan hidup mereka melalui peralatan indranya. Manusia menjadi sadar dan menuruti akan keinginannya dan juga selera mereka masing-masing. Lanjut ke sifat intelektual, yaitu sifat yang ketiga. Dengan sifat ini manusia mampu menemukan benar atau salahnya sesuatu, dapat membedakan baik atau buruknya objek, serta dapat mengarahkan keinginan dan emosinya. Sifat intelektual ini yang dapat membedakan antara manusia dan makhluk-makhluk lainnya. Dengan adanya sifat intelektual ini, manusia dilebihkan derajatnya dari makhluk-makhluk yang diciptakan oleh Tuhan. Lanjut ke pembahasan selanjutnya, yaitu wujud sifat hakikat kejiwaan manusia. Wujud sifat hakikat kejiwaan manusia dibagi menjadi 8, yaitu yang pertama kemampuan menyadari diri, yang kedua kemampuan bereaksi eksistensi, yang ketiga kata hati, yang keempat moral, yang kelima tanggung jawab, yang keenam rasa kebebasan, yang ketujuh kewajiban dan hak, dan yang terakhir yaitu yang kedelapan kemampuan menghayati kebahagiaan. Dan pembahasan selanjutnya yaitu pengembangan wujud sifat hakikat manusia. Manusia lahir telah dikaruniai dimensi hakikat manusia, tetapi masih dalam wujud potensi. Dalam terkualisasi menjadi wujud kenyataan. Sehubung dengan itu, ada dua kemungkinan yang bisa terjadi, yaitu yang pertama pengembangan utuh. Tingkat keutuhan pengembangan dimensi hakikat manusia ditentukan oleh dua faktor. Yang pertama, kualitas dimensi hakikat manusia itu sendiri secara potensial, dan yang kedua kualitas pendidikan yang disediakan untuk memberikan atau pelayanan atas perkembangannya. Kemudian yang kedua pengembangan yang tidak utuh. Pengembangan yang tidak utuh terhadap dimensi hakikat manusia akan terjadi di dalam proses pengembangan jika ada unsur dimensi hakikat manusia yang terabaikan untuk ditangani. Selanjutnya, macam-macam gejala aktivitas kejiwaan manusia. Beberapa aktivitas kejiwaan yang berhubungan dengan psikolog pendidikan ada 8, yaitu yang pertama pengamatan, yang kedua tanggapan, yang ketiga fantasi, yang keempat ingatan, yang kelima pikiran, yang keenam perhatian, yang ketujuh perasaan, dan terakhir yaitu yang kedelapan kemauan. Dan pembahasan selanjutnya saya akan membahas tentang satu persatu dari macam-macam gejala aktivitas kejiwaan manusia. Yang pertama, pengamatan. Manusia dapat mengenal lingkungan yang nyata, baik dalam dirinya sendiri maupun di luar dirinya, dengan menggunakan organ-organ indera yang bisa disebut dengan modalitas pengamatan. Macam-macam modalitas pengamatan yaitu ada 5. Yang pertama, penglihatan menggunakan mata. Yang kedua, pendengaran menggunakan telinga. Yang ketiga, perabaan menggunakan permukaan kulit.
Yang keempat, pembawaan atau penciuman menggunakan hidung. Yang kelima, menggunakan pencacapan menggunakan lidah. Dan yang kedua ialah tanggapan. Tanggapan ialah bayangan yang menjadi kesan yang dihasilkan dari pengamatan. Macam pengamatan ialah tanggapan masa lalu yang sering disebut sebagai tanggapan ingatan. Tanggapan masa sekarang yang disebut sebagai tanggapan imajinatif. Dan tanggapan masa mendatang yang disebut sebagai tanggapan antisipatif. Oke, selanjutnya yang ketiga, yaitu fantasi. Fantasi adalah aktivitas imajinasi untuk membentuk tanggapan baru dengan pertolongan tanggapan yang lama yang telah ada. Dan tanggapan baru itu tidak harus sama atau sesuai dengan benda yang ada. Kegunaan fantasi antara lain yaitu melalui fantasi orang dapat mengerti satu sama lain bersama manusia, dapat menghargai kultur orang lain, melepaskan diri dari kesukaran dan permasalahan, membantu seseorang dalam mencari keseimbangan batin, dan lain sebagainya. Karena banyaknya kegunaan fantasi dalam kehidupan manusia, maka pendidikan hendaknya berusaha mengembangkan fantasi dalam diri siswa didik atau anak didik secara sehat. Selanjutnya yang keempat yaitu ingatan. Ingatan berarti menyerap atau melekatkan pengetahuan dengan jalan pengecaman secara aktif. Fungsi ingatan meliputi 3 aktivitas, yaitu yang pertama mengecamkan atau mengingat kesan-kesan, yang kedua menyimpan kesan-kesan, yang ketiga memproduksi kesan-kesan. Oke, yang selanjutnya bagian 5 yaitu pikiran. Berpikir ialah meletakkan hubungan antara bagian pengetahuan yang diperoleh manusia yang dikontrol oleh akal. Berpikir merupakan proses yang dinamis yang menempuh 3 hal atau 3 langkah berpikir, yaitu yang pertama pembentukan pengertian, yang kedua pembentukan pendapat, dan yang ketiga pembentukan keputusan. Dan bagian selanjutnya yaitu bagian 6, perhatian. Perhatian ialah cara menggerakkan bentuk umum, cara bergaulnya jiwa dengan bahan-bahan dalam medan tingkah laku. Perhatian dapat diartikan menjadi 2, yaitu kekuatan jiwa tertuju pada suatu objek. Yang kedua, pendaya gunaan kesadaran untuk menyertai suatu aktivitas. Bagian selanjutnya yaitu bagian 7, perasaan. Perasaan diartikan sebagai suasana psikis yang mengambil bagian pribadi dalam situasi dengan jalan membuka diri terhadap satu hal yang berbeda dengan keadaan atau nilai dalam diri. Jenis perasaan yaitu ada perasaan jasmani dan rohani. Suasana jiwa anak didik sangat mempengaruhi gairah belajarnya. Agar belajar anak tersebut berlangsung secara efektif, maka pendidik hendaknya menciptakan situasi sedemikian rupa sehingga menimbulkan perasaan yang menunjang aktivitas belajar anak didik tersebut. Dan selanjutnya yaitu nomor 8 atau yang terakhir, yaitu kemauan. Kemauan adalah pengendali dari keinginan. Kemauan dapat bekerja secara bebas. Ialah kemauan yang sesuai dengan keinginan diri sendiri.
Kemauan yang terkait adalah kemauan yang ditimbulkan oleh kondisi kebutuhan yang terbatasi oleh norma sosial ataupun kondisi lingkungan. Oke, cukup sekian video dari saya. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya yang sudah menonton sampai habis. Semoga dengan video ini kalian mendapatkan manfaat dan hikmahnya. Saya Anfiqa Al-Basitu, mohon maaf, undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.